Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Emret. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal. Kasus fatwa Natal dari Majelis Ulama Indonesia ternyata menghebohkan juga. Lembaga itu didesak agar mencabut peredaran fatwa yang melarang kaum muslimin untuk menghadiri perayaan keagamaan golongan agama lain. Ini sungguh merepotkan hingga orang sesahabat dan sebaik Buya Hamka sampai meletakkan jembatan sebagai ketua umum MUI. Emosi pun mudah terganggu, mendengarnya kemarahan gampang terpancing dan kesadaran lalu hilang di hadapannya, yang tinggal cuma sumpah serapah. Padahal masalahnya kompleks sebagai kumpulannya para ulama. Bolehkah MUI menggunakan terminologi dan pengertian yang lain dari apa yang diikuti para ulama umumnya? Kalau tidak boleh, bukanlah sudah logis kalau MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, karena masih demikian pengertian para ulama sendiri. Kalau boleh, lalu terminologi dan pengertian apakah yang harus dipergunakan oleh MUI? Jadi ternyata pangkal persoalan belum ditemukan pemecahannya. Ia menyangkut penetapan wewenang membuat penafsiran kembali banyak prinsip keagamaan yang sudah diterima sebagai kegiatan inheren dari sistem berpikir keagamaan kaum muslimin. Lembaga seperti MUI yang memang dibuat hanya sekadar sebagai penghubung antara pemerintah dan umat pemeluk agama Islam, itu pun yang masih merasa memerlukan kontak keluar, sudah tentu sangat gegabah untuk diharapkan dapat berfungsi demikian. Ia hanyalah sebuah pusat informasi yang memberikan keterangan tentang umat kepada pemerintah, kepada kaum muslimin, tidak lebih dari itu. Kalau lebih, mengapa ia dirumuskan sebagai tidak bersifat operatif dan tidak memiliki jenjang vertikal dengan majelis-majelis ulama di daerah? Kalau ia dikehendaki mampu merumuskan sendiri pedoman pengambilan keputusan, nama umat Islam yang dijadikan perwakilan di dalamnya, main mutlak-mutlakan, itu tadi tentang pangkal persoalannya. Tidak jelasnya status keputusan yang dikeluarkan MUI, di mana titik pijak berpikirnya dan kepada siapakah ia selalu harus berbicara, supaya jangan selalu bebak belur dicaci maki pihak yang terkena. Bagaimana halnya dengan ujung persoalan fatwa Natal? Apakah lalu akan keluar fatwa tidak boleh pacaran? Apakah menganggukkan kepala atau bertemu gadis yang juga dimasukkan di dalam kategori pacaran? Bagaimana pula tersenyum, baik malu-malu ataupun penuh harapan? Bolehkah nanti anak saya bersekolah satu bangku dengan murid lain yang beragama Buddha? Bagaimana kalau ada tamu Hindu, haruskah saya banting pecahkan gelas bekas ia meneguk minuman yang saya suguhkan? Walaupun mungkin gelas pinjam dari orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak ada keinginan menetapkan ujung persoalannya, jangan-jangan nanti kita tidak boleh membiarkan orang Kristen naik taksi yang katanya tertulis kaligrafi Arab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah pengapnya udara kehidupan kita semua kalau sampai demikian. Tetap mencari ujung itu juga tidak mudah, karena ia berangkat dari seperangkat postulat yang main mutlak-mutlakan dalam pemikiran keagamaan kita. Yang celaka kalau pemeluk agama-agama lain juga bersikap eksklusif seperti itu.
Salah-salah si muslimin nakal bisa mengalami nasib sial. Sudah mencuri-curi perginya melihat perayaan Natal, takut dimarahi MUI. Sesampai di perayaan diusir oleh penjaga pintu pulang. Karenanya, mengapakah tidak kita mulai saja pengusulkan batasan yang jelas tentang wilayah atau kajian atau keputusan atau pertimbangan atau entah apa lagi yang baik dipegangi oleh MUI. Mengapakah tidak masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa saja? Bagaimana merumuskan kemiskinan dari sudut pandang agama? Bagaimana mendorong penanganan masalah ini menurut pandangan agama? Bagaimana meletakkan kedudukan supaya penanganan kemiskinan haram, halal, mubah, makruh, sunnahkah oleh berbagai lembaga di bawah? Bagaimana pula kaum muslimin seyogianya bersikap kepada ketidakadilan terhadap kebodohan? Jawabnya tentulah harus terperinci dan konkret. Jangan cuma sitiran 1-2 hadis tentang kewajiban belajar hingga ke liang kubur saja. Nah, kapankah ada kejelasan tentang ujung dan pangkal kasus fatwa Natal yang juga berarti ujung dan pangkal MUI sendiri? Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid, Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jahir Prit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.